Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary dan kali ini kita masuk ke chapter 21 ya. Judulnya adalah entry penutup ya, Gary's Art of Bookkeeping Counting. Nah, teman-teman, kita akan bahas ya apa itu entry penutup. Entry penutup itu adalah istilah akuntansi, teman-teman, untuk entry jurnal yang menutup saldo-saldo, teman-teman ya, akun temporer pada buku besar dan memindahkan saldo-saldo tersebut ke akun yang seharusnya. Umumnya, penutup itu sering ditemukan pada tahapan penutupan akhir periode. Nah, teman-teman, mari kita bahas akun apa saja yang biasanya ditutup, teman-teman ya. Umumnya, akun yang ditutup oleh seorang adalah, teman-teman ya, pendapatan, beban, dan juga private atau dividen, teman-teman. Ketiga akun ini umumnya ditutup guna untuk mencari saldo akhir dari laba ditahan. Nah, teman-teman, oke, sebelum kita lanjut, saya bahas dulu ya. Jadi, kenapa ini dia tutup, teman-teman ya? Teman-teman ingat ya, kalau pembahasan kita di chapter 5, seingat saya, ekuitas itu terdiri dari dua, teman-teman ya. Setoran modal, ya, dan juga saldo laba, teman-teman ya. Saldo laba itu isinya ada laba ditahan, pendapatan, dan juga beban. Nah, laba ditahan itu gimana sih cara hitungnya, teman-teman? Ya, cara hitungnya adalah laba ditahan periode sebelumnya ditambah pendapatan di periode berjalan, dikurang beban pada periode berjalan, kemudian dikurangi penarikan laba di periode berjalan. Penarikan laba kalau bentuknya PT teman-teman ya di Indonesia disebutnya dividen. Ya, semua yang berbentuk saham sih biasanya dividen teman-teman ya. Mau bentuk apapun apapun sebutan usahanya. Nah, untuk yang sifatnya modal seperti perorangan, CV firma itu sebutannya privé, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan laba ditahan itu adalah laba ditahan saldo awal ditambah pendapatan dikurangi beban dan juga dikurangi dengan penarikan laba, maka teman-teman ya, kita perlu menutup tiga akun ini menjadi nol dan memindahkan seluruh saldonya ke laba ditahan pada siklus akuntansi. Karena pada siklus akuntansi, pendapatan, beban, dan juga privé atau dividen itu memiliki akun tersendiri, akun yang independen teman-teman ya, yang berdiri sendiri. Sehingga perlu dienolkan dan dipindahkan semua ke laba ditahan. Nah, teman-teman, cara untuk menyusun entry penutup. Oh, di sini salah ketik ya, teman-teman ya. Saya copy paste, lupa saya ganti. Hup. Oke, teman-teman. Jadi di sini, dalam menyusun entry penutup ya, akuntan dapat melakukan hal berikut. Pertama, teman-teman, akuntan perlu terlebih dahulu menyiapkan buku besar yang udah diposting ya, dengan data seluruh entry jurnal dari tahap periode berjalan hingga penyesuaian akhir periode. Oke, teman-teman. Lalu, ringkaslah semua saldo tersebut ke dalam sebuah neraca saldo setelah disesuaikan. Dan, teman-teman, analisislah akun mana saja yang perlu ditutup. Ya, balik lagi, karena umumnya yang ditutup adalah pendapatan beban dan juga private atau dividen, maka ya itu saja yang bakal ditutup ya. Kemudian, teman-teman, buatlah entry jurnal yang dapat menutup saldo tersebut hingga nol dan pindahkan ke akun yang seharusnya. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini, teman-teman, saya ada sajikan neraca saldo sebelum penutupan ya. Ini harusnya neraca saldo setelah disesuaikan ya. Jadi ada dua sebutan lah teman-teman nih. Satu neraca saldo setelah disesuaikan, satu lagi neraca saldo sebelum penutupan. Sebenarnya itu sama-sama aja lah. Karena sebelum penutupan adalah neraca saldo yang setelah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan tapi belum penutupan ya disebutnya neraca saldo disesuaikan juga. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ada sajikan ya neraca saldo yang memberitahu bahwa ada saldo akun-akun begini teman-teman. Dan dari seluruh akun ini teman-teman ya, yang perlu ditutup di sini adalah private, pendapatan dan juga seluruh beban. Nah, untuk entry penutup teman-teman, teman-teman umumnya akuntan itu menutup pendapatan terlebih dahulu. Pendapatan ditutup ke dalam akun ya yang disebut sebagai ikhtisar laba rugi atau rangkuman laba rugi. Ini gunanya kalau dilihat buku besarnya nanti adalah melihat teman-teman ya, berapa sih laba atau berapakah rugi yang dialami oleh entitas tersebut. Di sini kita mengkreditkan ikhtisar laba rugi 20 juta di kredit, teman-teman ya. Kemudian kita debitkan ikhtisar laba rugi sebesar 17,3 juta. Ya. Nah, dapat 17,3 juta dari mana? Saya kreditkan seluruh bebannya. Jadi 200.000 saya buang jadi 0,
13,4 saya buang jadi 0, 3,7 jadi 0. Pendapatan juga gitu ya, dari 20 juta saya buang ke debit jadi 0, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau dihitungnya di buku besar, kita dapat saldo 2,7 juta di kredit. Artinya kita mengalami laba, teman-teman ya. Laba tersebut ya kita tutup teman-teman ya kisar laba ruginya, dan karena laba pada entitas yang struktur ekuitasnya adalah modal, laba itu menjadi penambah dari modal ya. Jadi nggak ada akun laba ditahan. Nah, teman-teman di sini modalnya ditambahkan 2,7 juta dan akun ikhtisarnya ditutup jadi 0 lagi. Jadi di sini teman-teman ya 20 ketemu debit 17,3 ketemu debit lagi 2,7 jadi 0. Nah, setelah kita tutup pendapatan dan beban, baru kita tutup prepay-nya. Jadi prepay-nya itu, teman-teman, kita tutup ya, kita tutup dengan mengurangi modal. Sebenarnya kalau kita ngomongin yang ekuitasnya itu modal saham, teman-teman, itu kan dividen, teman-teman ya. Dan juga ada laba ditahan. Nah, dividen itu ditutupnya ke laba ditahan. Tapi karena ini strukturnya dia adalah kemungkinan besar perseorangan di sini, teman-teman ya. Kalau berdasarkan contoh, teman-teman, eh, karena tidak adanya akun laba ditahan, maka laba rugi kita debitkan pada modal langsung. Sama hal pula dengan prepay, teman-teman. Tidak ada ke laba ditahan, dia langsung mengkredit atau debitkan modal. Kalau prepay sudah pasti mendebitkan modal ya dan mengkreditkan prepay. Teman-teman bisa lihat di sini, modal di debit 2 juta dan juga prepay di kredit 2 juta. Ini menyebabkan prepay-nya dari 2 juta di debit menjadi 0 ya, teman-teman. Dan modalnya berkurang. Nah, teman-teman sekarang coba hitung baik-baik ya. Dengan rumus menghitung equity, teman-teman, bisa diketahui bahwa memang jika dia ini dihitung baik-baik, modalnya kan 14,3 juta. Kalau dia laba, teman-teman ya, kalau dia punya pendapatan 20 juta, bebannya itu 17,3, berarti kan labanya 2,7 dong. Nah, 2,7 ini berarti nambahin modal dong, ya nggak? 14,3 tambah 2,7 jadi 17. Nah, dari 17, teman-teman ya, 2 jutanya ternyata ditarik labanya. Sehingga sisanya berapa? 15 nggak? Nah, coba teman-teman lihat neraca saldo setelah penutupan. Apakah benar modalnya itu 15 juta? Nah, benar ya teman-teman ya. Dan sisa akun yang lain itu udah 0 ya. Jadi akun-akun temporernya udah ditutup. Nah, teman-teman, akun temporer itu adalah istilah untuk akun-akun ini, teman. Prepay, pendapatan, beban, dividen gitu teman-teman ya. Jadi semua yang akun-akun ini ditutup di entry penutup itu disebut akun temporer, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman buatlah. Ini saya salah ya, itu bukan prepay teman-teman ya. Itu harusnya dividen. Tapi ya semoga teman-teman tidak ada yang trigger ya, jangan sampai marah ya. Nah, coba teman-teman buat teman-teman di sini. Sini ini saya ganti aja deh. Agak memalukan sebenarnya teman-teman ya. Ya, gitulah kalau kadang kita buat contoh, kita buat soal tapi tidak teliti, teman-teman. Nah, ini saya ganti aja. Oke, sekarang udah saya ganti ya, teman-teman. Ya. Tulislah ya, teman-teman. Teman-teman ya. Entry penutup menurut teman-teman untuk entitas ini ya dan neraca saldo ini. Tulis jawabannya di kolom komentar, nanti saya tanggapi bila benar, saya tanggapi benar, bila menurut saya kurang tepat, saya tanggapi kurang tepat. Dan saya juga jelaskan menurut saya mengapa kurang tepat dan jawaban menurut saya tepat itu bagaimana. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada cara bicara saya yang agak muter-muter di video kali ini karena saya merasa seperti itu. Ya, semoga materinya dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di chapter 22 ya. Judulnya adalah Entry Pembalik.